Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya, Maria Polina, dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Dan sekarang hati saya penuh sukacita karena di studio sudah hadir bersama saya Romo Franciscus Borgias Adventus da Silva SDB, yang biasa kita sapa dengan nama Romo Advent. Halo Romo, apa kabar? Baik Ibu, selamat siang. Selamat siang, puji Tuhan, sehat selalu Romo? Sehat selalu pastinya, diberkati Tuhan ya. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita awali acara ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Advent. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mengucap terima kasih atas rahmat kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga kiranya lewat permenungan yang akan kami bawakan ini dapat menyentuh semua umat yang mendengarnya, sehingga mereka dapat menjadi tanda dan pembawa cinta kasih Allah bagi semua orang yang mereka jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pintu surga terbuka bagi Stefanus. Dialah yang pertama di antara para martir. Maka ia berseru mulia di surga, dimahkotai dengan kemenangan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini Rabu tanggal 26 Desember 2018, Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Stefanus, martir pertama. Dan hari ini juga merupakan hari kedua dalam oktav Natal. Bacaan liturgi pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai dengan 10 dan bab 7 ayat 54 sampai dengan 59. Dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Dan sekarang marilah sama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya akan membacakan bacaan pertama yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8 sampai dengan 10 dan bab 7 ayat 54 sampai dengan 59. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilkia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serempak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan pertama tadi, marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. "Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku.
Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Aku akan bersorak-sorai dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskanlah dari orang-orang yang mengejarku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu, selamatkanlah oleh kasih setia-Mu. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati dan pikiran kita, karena Romo Advent akan menyampaikan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, sekarang kita masuk dalam perbincangan rohani dalam segmen pertama ini. Nah Romo, dalam segmen pertama ini, pokok pikiran apa yang akan Romo sampaikan dalam awal permenungan di hari ini? Saya ingin mengajak kita semua untuk menempatkan pikiran bahwa hari ini adalah pesta Santo Stefanus Martir, martir pertama di dalam gereja Katolik, yang dicatat dalam bacaan pertama diceritakan. Lalu kemudian kita juga masih dalam suasana Natal, kegembiraan. Tapi kadang-kadang kita berpikir, kenapa satu hari kemudian kita langsung merayakan pesta martir pertama yang dibunuh karena nama Yesus. Mungkin itu juga yang mau mengingatkan kita bahwa Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk gembira-gembira, senang-senang, tapi Dia datang untuk beradaptasi dengan manusia, mewartakan kabar gembira yang bukan mudah. Karena Yesus kemudian akan didera, disalib, dan wafat. Begitu juga kita pengikutnya, dan itu diwartakan oleh kehidupan Santo Stefanus. Jadi kiranya kita mau diingatkan bahwa kehidupan kita sebagai seorang Katolik itu seperti Yesus yang susah sejak lahir, mati, wafat, juga seperti Stefanus yang akan menderita, wafat, dan bahkan susah
dalam pewartaannya. Iya. Nah, Romo, kalau di sini kalau kita lihat ya, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa, kenapa mereka itu bertanya kepada Stefanus bukan kepada para rasul pada saat itu? Iya, kita harus membaca kisah para rasul yang ada di dalam bacaan hari ini secara ditempatkan di konteks besarnya, yaitu bab 6 dan bab 7. Iya. Lalu kenapa Stefanus bisa ada di sana dan para rasul tidak ada? Iya. Karena tugas Stefanus sebagai diakon. Mhm. Jadi dalam bab 6 kita melihat ada kebutuhan untuk pewartaan. Karena kurang, umat-umat semakin banyak tapi rasul-rasul tetap. Iya. Maka umat meminta rasul-rasul untuk menabiskan orang-orang yang kiranya beriman dan penuh dengan Roh Kudus untuk mewartakan kabar gembira, untuk mewartakan sabda. Dan di antara mereka itu ada yang namanya Nikanor, Filipus, Prokonus, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Dan salah satunya adalah juga martir Stefanus. Maka setelah ditahbiskan, setelah penuh dengan Roh Kudus, Stefanus menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia. Mewartakan, di sini dikatakan melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda di antara orang banyak. Maka itu bukan hanya tugas Stefanus untuk melakukan mukjizat, ya, dia memiliki kuasa itu, tapi tugas yang pertama dan terutama mewartakan. Dan itu didengar oleh orang-orang Yahudi, ya, oleh jemaat-jemaat Libertini di sana dikatakan. Iya. Maka kemudian mereka membawa, mereka tidak suka dengan apa yang dikatakan oleh Stefanus. Maka orang-orang ini bersoal jawab, bertanya jawab dengan Stefanus. Iya. Maka tidak ada Rasul Paulus di sana karena Stefanus diutus untuk mewartakan. Terus di sini mujizat dan tanda-tanda seperti apakah yang dilakukan oleh Santo Stefanus sebagai contohnya gitu, Romo? Sebagai contohnya memang tidak dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat konteks dalam bacaan Injil yang kita dengar, itu dalam bab 10, itu dikatakan di bab pertama Yesus memilih 12 muridnya dan mengirim mereka. Tapi sebelum mengirim mereka, Yesus memberikan kuasa untuk menyembuhkan, untuk melakukan mukjizat, untuk mengusir setan, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka kemudian para rasul juga memiliki kuasa itu untuk menurunkan kepada para diakon, dan kemudian turun kepada pengikut-pengikutnya yang lain. Seperti itu. Maka Stefanus bisa melakukan kuasa untuk melakukan mukjizat dan tanda-tanda di tengah orang. Jadi seperti halnya para rasul juga yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Betul. Jadi seperti ternyata bukan Stefanus saja dengan para murid itu juga banyak sekali ya. Ada 7 diakon pertama. 7 diakon pertama, salah satunya Stefanus ini yang menjadi martir. Dan di sini menarik juga nih. Di sini ada, saya langsung meloncat ke ayat 58 nih, Romo. Di situ ada seorang muda yang bernama Saulus. Saulus ini kan Paulus ya, Romo? Betul, Saulus itu Paulus yang sebelum dia bertobat, yang sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Maka dia di sana dikatakan Saulus melihat dan mengkonfirmasi bahwa itulah Yohanes. Maka pengarang kisah para rasul itu mendapatkan sumber dari Paulus sendiri yang mengatakan bahwa ya di sana ada Saulus berdiri mengkonfirmasi. Dan mungkin yang mau ditunjukkan juga oleh pengarang kisah para rasul adalah Saulus melihat sebelum bertemu dengan Tuhan, melihat karya dan hidup para rasul dan orang-orang yang ditahbiskan itu, para diakon pertama. Jadi mungkin sebelum dia bertemu dengan Tuhan, dia sudah menyaksikan karya cinta kasih Tuhan lewat Stefanus. Iya. Jadi mungkin juga terlibat dalam penghubungan Stefanus ya, Romo, bisa dikatakan terlibat, walaupun tidak secara eksplisit dikatakan di sana. Iya. Memang pada saat itu orang semua takjub dengan apa yang dilakukan Stefanus ya, Romo. Betul. Bisa dikisahkan lagi, Romo? Iya, jadi Stefanus setelah ditahbiskan dia memiliki kuasa, dia mewartakan, dan dalam pewartaannya tentu orang-orang sudah mendengar bahwa para rasul itu melakukan banyak mukjizat dan orang-orang yang diutus oleh para rasul juga memiliki kekuatan itu. Maka orang-orang berbondong-bondong datang dan kemudian orang-orang tidak terkecuali orang-orang Yahudi. Maka kemudian mereka takjub
bahwa orang ini yang bukan juga para rasul bisa melaksanakan itu, mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda seperti para rasul. Makanya mereka takjub karena bukan orang biasa yang bisa melakukan hal tersebut. Nah, di sini juga Romo, Stefanus ini merupakan diakon tadi Romo Iya, bicara. betul. Artinya kalau dikaitkan dengan sekarang juga sama ya Romo ya? Iya, asal-usul diakon, Iya. tugasnya sebagai seorang diakon itu dirunut dari ini, kisah para rasul. Maka tugas utama yang diakon, orang-orang diakon yang ditabiskan secara Katolik sebagai diakon sebelum ditabiskan sebagai imam, itu untuk mewartakan sabda Tuhan. Memang kita di Indonesia tidak begitu banyak ya diakon. Mungkin ada 1-2 paroki yang mendapat kesempatan untuk menyaksikan bagaimana tugas seorang diakon. Iya. Tapi seorang diakon tugas yang pertama dan terutama adalah mewartakan sabda Tuhan. Maka kadang-kadang para diakon yang diutus ke sebuah paroki atau diutus untuk tinggal membantu pastor paroki, tugas utama dan terutama dia adalah membantu sakramen yang bisa dia lakukan, pertama baptis, lalu kemudian berkat-berkat, berkat rumah dan seterusnya. Dan yang pertama dan terutama itu mewartakan sabda di dalam sakramen Ekaristi, yaitu membaca Injil dan memberikan homili. Iya. Jadi sama tugasnya seperti diakon pada zaman Rasul Santo Stefanus ini ya Romo. Jadi nggak sembarangan juga ya Romo jadi diakon itu. Iya, itu memang memerlukan proses yang cukup panjang. Iya, betul. Dan di sini Romo, sebenarnya kisah para rasul ini ingin memberikan pengajaran apa? Ingin menyampaikan pesan apa untuk kita pada saat sekarang ini? Untuk kita yang mengikuti Yesus, sama juga seperti Stefanus, bahwa akan ada itu orang-orang yang tidak suka dengan cara-cara kita, tidak suka dengan pengajaran-pengajaran kita. Dan kita sudah menyaksikan di Indonesia, di negara-negara lain yang mana Katolik menjadi minoritas. Yohanes mewartakan, karena ini dipotong ya. Sebelum bab 7 kita langsung ke ayat 54 di bab 7, yang sebenarnya Stefanus memberikan kesaksian, memberikan pembelaan, dan itu tidak disukai dengan pemuka-pemuka agama, sehingga akhirnya dia dirajam. Begitu juga kita. Kadang-kadang sesuatu yang kita berbuat baik, misalnya kita membantu orang, misalnya kita mencoba aktif di gereja, di lingkungan, dan kemudian ada selentingan-selentingan orang, sok suci, sok aktif, hanya mau memberi image positif bagi dia sendiri, dan tidak murni, dan seterusnya dan seterusnya. Omongan itu akan selalu ada. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu, di tengah-tengah tindasan dari orang lain untuk mewartakan kabar gembira, kita dituntut, diajak untuk seperti Stefanus, berani terus mewartakan, berani untuk mewartakan walaupun di tengah-tengah kesulitan. Jadi iman yang harus kuat dan teguh ya Romo. Betul, iman yang harus kuat, teguh, dan berpegang kepada Tuhan. Iya. Jadi saya ingat cerita waktu zaman Nebukadnezar ya Romo. Betul. Karena imannya jadi menyelamatkan Abednego itu yang bertiga itu ya Romo ya. Terus ini mereka juga di sini dikatakan sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri sebelah kanan Allah. Berarti itu orang-orang seperti tidak percaya ya Romo ya? Iya, itulah yang dikatakan yang tidak disukai oleh para Yahudi. Karena mereka tidak percaya hal-hal yang seperti itu. Iya. Mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Maka hal itu juga yang menjadi semakin menjadi orang Yahudi melemparkan batu kepada dia. Semakin juga orang Yahudi tidak suka kepada pewartaan Stefanus. Iya, malah Stefanus itu dikatakan seperti menghujat hukum Taurat ataupun menghujat Tuhan ya Romo ya? Iya, betul. Kenapa bisa dikatakan begitu Romo? Iya, karena di dalam hukum orang Yahudi mereka tidak bisa menggambarkan Allah, mereka tidak bisa melihat Allah secara langsung. Bahkan di dalam kitab Ibrani, nama Yahweh itu tidak dikatakan sebagai Yahweh, tapi sebagai Adonai.
Mereka bahkan tidak bisa menyebut nama Tuhan Allah. Iya. Maka kemudian itu juga pewartaan yang diwartakan oleh Stefanus yang tidak bisa diterima oleh orang-orang Yahudi. Begitu. Jadi makanya mereka bilang bahwa Stefanus menghujat Tuhan dan menghujat hukum Taurat ya Romo ya, karena betul. tidak sesuai dengan aturan pada saat itu ya Romo ya. Betul. Padahal di sini kan anak manusia berdiri sebelah kanan itu berarti Yesus ya Betul. Romo. Iya, itu dikatakan sebagai Yesus. Iya. Dan bagi mereka Yahweh Allah itu satu, tidak memiliki anak dan seterusnya. Iya. Dan untuk sekarang bagaimana tuh Romo? Untuk sekarang kita juga mewartakan cinta kasih Allah, no? Kita sebagai orang Kristiani bukan hanya mewartakan lewat mulut, lewat perkataan, Iya. tapi karya baik seperti yang dilakukan oleh Stefanus, mukjizat dan tanda-tanda. Iya. Mukjizat mungkin kita tidak bisa melakukan mukjizat yang baik atau yang dahsyat seperti para rasul menyembuhkan, tapi kita bisa mengunjungi orang sakit, kita bisa membantu orang-orang yang tidak mampu, yang orang-orang dalam kesulitan. Itu seperti mewartakan kasih Allah. Bukan hanya mewartakan Yesus dalam kata-kata kita, tapi lewat perbuatan, dan itu lebih nyata. Iya. Dan itu lebih nyata. Iya. Dan di sini kenapa Stefanus diam saja Romo? Karena dia Ketika sedang dilempari. dia sedang diadili dan mereka sudah tidak menerima lagi apa yang diwartakan oleh Stefanus. Maka tugas dia untuk mewartakan sudah selesai. Dan dia tidak memaksa mereka untuk percaya. Iya, dia pasrah saja ya Dia Romo ya. pasrah, menyerahkan segala sesuatunya kepada yang di kepada atas. Tuhan. Iya. Menarik sekali Romo perbincangan dan perenungan pada hari ini. Tanpa terasa kita jeda sebentar ini Oh Romo. baik, baik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sebentar. Sebelum kita melanjutkan pada perbincangan berikutnya, saya informasikan bila ada yang ingin bertanya seputar iman Katolik Anda, dapat menghubungi kami melalui SMS di nomor 0822 1036 1555 atau ke alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Masih bersama Romo Franciscus Borgias Adventus da Silva SDB dan saya Maria Paulina dalam acara Oase Rohani Katolik. Terima kasih bagi pemirsa ataupun pendengar yang baru saja bergabung di acara ini. Dan sekarang kita masuk dalam segmen kedua ini Romo, yaitu dalam perbincangan rohani membahas tentang Injil ya Romo. Betul. Tapi bisakah tolong Romo sampaikan kembali sebelum kita perbincangan berikutnya, Romo menyampaikan apa yang sudah menjadi poin dalam segmen pertama tadi Romo? Dalam segmen pertama kita sudah berbicara mengenai bacaan pertama, mengenai cerita Stefanus yang akhirnya menjadi martir pertama. Yang mau mengajarkan kepada kita untuk tetap setia dalam pewartaan yang kita lakukan. Untuk selalu berbuat baik. Bukan hanya mewartakan Yesus lewat kata-kata kita, bukan hanya mewartakan Yesus lewat kehidupan seharian kita yang begitu banyak, tapi lewat segala perbuatan baik bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena kemudian kadang-kadang dalam hal itu kita akan menemukan seperti Stefanus, halangan-halangan dari orang. Dan perlu kita untuk berpegang teguh pada Tuhan. Agar kita semakin menjadi setia, kita semakin menjadi kuat, dan akhirnya dikuatkan oleh Tuhan untuk bisa terus mewartakan kabar gembira. Iya. Dan mengenai Injilnya, kabar sukacita apa yang akan Romo sampaikan di sini? Iya, berhubungan dengan bacaan pertama, saya pikir bacaan Injil menerangkan, bisa dikatakan seperti itu, bacaan pertama yang baru saja kita dengarkan. Kalau kita mau melihat secara cerita besarnya dalam bab 10 Matius, itu merupakan pewartaan Yesus di mana Yesus mengutus murid-muridnya. Dalam bab 10 ayat pertama itu kemudian diceritakan bagaimana Yesus memilih murid-muridnya, memanggil mereka, memberikan perutusan kepada mereka, memberikan kuasa kepada mereka, dan akhirnya memberikan peringatan kepada mereka bahwa jalan mengikuti Yesus, jalan mewartakan kabar gembira itu tidak mudah. Ada itu yang dikatakan disesah di rumah ibadat, digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian. Ada
itu yang mau ditunjukkan kepada Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa menjadi murid Yesus untuk mewartakan dan berkarya seperti Yesus itu ada selalu kesulitan. Iya. Tapi kemudian Yesus mengatakan, jangan khawatir akan bagaimana dan apa yang akan kamu katakan. Iya. Karena kadang-kadang pada saat kita mewartakan Injil, orang akan mengatakan, itu tugas Romo, itu tugas para frater. Itu tugas kita semua sebenarnya sebagai murid Kristus. Iya. Yang kemudian kita tidak perlu khawatir pada saat orang bertanya. Mungkin kita akan kesulitan menjawab. Tapi yakinlah bahwa Roh Tuhan akan menyertai kita dalam segala kesulitan kita. Dan dalam Injil yang kita dengar, dikatakan di sana, siapa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ada reward bagi kita semua yang berani menjadi setia. Berani berpegang teguh kepada Tuhan. Berani membiarkan diri untuk dibimbing dan diarahkan oleh Roh Kudus. Itu yang saya pikir mau diwartakan dalam bacaan Injil hari ini. Jadi seperti kita mau bertahan dalam iman dan kejujuran itu, ya Romo ya. Betul. Terus ketulusan, keikhlasan, menerima apa yang Yesus berikan kepada kita. Betul. Untuk kita sampaikan lagi sebagai ini, kita sebagai orang awam nih Romo, kadang-kadang kadang-kadang tidak mengerti juga apa yang harus disampaikan ataupun apa itu, tapi kita harus siap menerima bahwa kita itu diutus juga gitu. Betul. Untuk menyampaikan kabar sukacita kepada sesama kita, walaupun tidak seiman. Begitu benar kan Romo? Betul. Itu merupakan tugas kita. Dan tugas yang pertama dan terutama mewartakan. Iya. Seperti para rasul, para diakon itu mewartakan siapa itu Tuhan. Tapi di konteks kita di Indonesia mungkin begitu sulit ya. Kita tidak bisa mengatakan di jalan-jalan siapa itu Yesus, atau di mal-mal siapa itu Yesus. Tapi mereka bisa melihat siapa itu Yesus lewat tingkah laku hidup kita. Tidak sedikit dari para katekumen yang ada di Jakarta mungkin mengatakan, kenapa bisa mau menjadi Katolik? Oh, karena saya melihat orang-orang Katolik itu hidup dengan baik. Hidup baik orang Kristiani itu merupakan gambaran siapa itu Yesus. Mungkin tidak begitu eksplisit dikatakan, tapi lewat ketertarikan mereka akan kehidupan umat Kristiani, mereka mau mencari lebih jauh kenapa mereka bisa berbuat baik, kenapa mereka bisa hidup bahagia. Dan yang mereka temukan tentunya Tuhan Yesus. Maka itulah kita diajak untuk menjadi seperti misionaris-misionaris zaman dulu. Yang walaupun ada ketakutan-ketakutan, ada tantangan-tantangan, tapi kita setia untuk melakukan pewartaan itu. Jadi tingkah laku kita itu sebagai cerminan panutan kita ya Romo. Betul. Ya. Kita siapa pemanutnya, misalnya kita murid Yesus, ya seperti itulah yang seperti Yesus ajarkan kepada kita. Kita harus bertingkah laku seperti Yesus. Penuh kasih ya Romo ya. Semuanya itu luar biasa. Dan di sini juga Romo, apa yang sebenarnya ingin disampaikan juga dalam Injil Matius ini Romo? Yang saya mau tekankan juga itu esensi kita sebagai orang-orang misionaris. Ya, yang namanya misionaris itu dalam konsep kita mungkin orang-orang yang dari luar negeri datang ke Indonesia. Iya, betul. Ya, mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil Yesus Kristus kepada semua orang. Iya. Tapi sebenarnya kita semua misionaris yang dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kabar gembira bukan di tengah-tengah orang yang sudah kenal Yesus. Tapi mewartakan orang-orang di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Yesus. Bagaimana caranya? Kita harus menjadi kreatif. Kita harus menjadi positive thinking. Maka dalam mewartakan kabar gembira itu akan ada orang seperti yang saya sudah katakan tadi, orang yang tidak suka, orang yang berpikir-pikiran negatif terhadap kita. Tapi bagaimana kita menjawab mereka? Bagaimana kita bersikap terhadap sikap positif mereka? Nah, itu pada saat kita bisa berpegang teguh, pada saat kita tidak menjadi khawatir akan tantangan yang ada dan percaya bahwa Tuhan akan selalu membimbing kita, tentunya kita akan terus bisa mewartakan dan pada akhirnya kita akan mendapat kabar gembira, kita akan mendapatkan kerajaan surga bersama dengan Tuhan.
Jadi jangan khawatir seperti di bab 10 ayat 19 ini, Iya. apa yang harus kamu katakan akan dikaruniakan kepadamu. Akan dikaruniakan kepada. Jadi jangan khawatir apapun yang akan kita lakukan untuk pewartaan tentang Yesus. Jangan kita takut, jangan kita takut. berpikir bahwa kita tidak bisa, tapi janji Tuhan sendiri bahwa akan disertai ya Romo. Iya, tapi tentunya kalau kita mau siap, kita tidak bisa hanya berpangku tangan. Ya, Roh Kudus itu akan membantu kita pada saat kita memiliki usaha. betul. Di dalam gereja Katolik, khususnya kita di Jakarta, kita memiliki kursus kitab suci pribadi atau CAP yang CAP, kita ya. kenal, dan itu bisa menjadi dasar untuk kita bisa menjadi pewarta yang baik. Iya, Dasar yang utama dan terutama membaca kitab suci juga tentunya. iya, Maka kita harus melakukan usaha, mencari tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kitab suci kita. Membaca dan kemudian diteladani dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengerti, kita bertanya kepada para imam, orang-orang yang belajar memang kitab suci, sehingga kita bisa mengerti dan akhirnya benar-benar mewartakan apa yang Tuhan inginkan, bukan mewartakan apa yang kita mengerti saja. iya, Karena dalam ajaran Katolik, kitab suci bukan hanya diterjemahkan secara Iya. pribadi, iya, itu diterjemahkan di dalam gereja. iya, Maka dalam mewartakan kitab suci, kita harus setia kepada ajaran gereja. Bukan hanya kita mentafsirkan kitab suci sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi bukan dari konsep kita, tetapi dari memang yang ada di dalam kitab suci Betul, itu sendiri. betul. Kadang-kadang salah kaprah juga ya Romo. Kadang-kadang konsep yang kita buat itu yang terjadi. Padahal Iya. sebenarnya dibalik ya Romo. Di balik Kita itu harus juga. benar-benar memaknai apa demi kata yang Betul. ada di dalam kitab suci. Dan kita harus melihat bagaimana gereja dari tahun ke tahun, dari ribuan tahun mentafsirkan itu. Iya, Melihat apa yang dikatakan dalam kitab suci. iya. Dan untuk zaman sekarang ini seperti apa Romo keterkaitan dengan Injil Matius pada hari ini? Injil Matius ini kan seperti orang para misionaris. Ini para Iya. misionaris akan mengatakan ini yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus tentang bagaimana menjadi misionaris. Iya. Nah, maka dalam menjadi misionaris kita untuk masyarakat kita pada umumnya, mari kita terus melakukan hal-hal baik. Nah, mungkin kita belum aktif di dalam gereja, mari kita menjadi lebih aktif di dalam gereja. Iya. Mungkin kita belum aktif dalam pewartaan Injil Yesus Kristus dalam evangelisasi, mari kita mencoba lebih aktif. Nah, dalam zaman sekarang hidup itu menjadi lebih mudah dengan gadget, Iya. dengan internet, maka pewartaan itu dapat dilakukan lewat sosial media. Dan tentunya lewat sosial media tidak sedikit akan ada cacian, akan ada makian, akan Iya. ada penolakan. Tapi kemudian kita jangan takut dan jangan khawatir tentang hal-hal tersebut. Iya. Kita diminta untuk bisa mewartakan kabar gembira dimanapun, lewat media apapun. Kalau kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita, kalau kita membiarkan Roh Kudus membimbing kita, maka saya pikir, saya rasa segala usaha kita itu akan benar-benar berbuah. Akan benar-benar membimbing kita juga untuk membawa orang lain masuk ke dalam kerajaan surga. Nah Romo, sekarang saya tadi berhubungan dengan zaman sekarang ya Romo ya. Sekarang ini kan macam-macam ya Romo ya. Iya. Nah bagaimana kita menanggapi secara cerdas apa yang menjadi yang tidak sepikiran dengan kita. Bagaimana kita secara cerdas mengungkapkan hal itu jadi semuanya baik. Oke. Di tengah-tengah dunia media yang seperti sekarang ini, banyak sekali kabar-kabar bohong misalnya ya. Bagaimana kita menanggapi itu secara kreatif dan secara benar. Betul. Tentunya kita tidak bisa hanya membaca media itu langsung. Apa yang tertulis di sana kita langsung serap bahwa itu sebagai sebuah kebenaran. Atau seperti anak-anak muda zaman sekarang, mereka tidak membaca lagi konten beritanya. Mereka membaca judulnya dan mewartakan kembali. Dan itu tidak bisa. Kita harus membaca benar-benar segala sesuatu full, lalu kita tidak bisa hanya mencerna, oh ini yang benar. Kita harus mencari klarifikasi dari situs lain, kita harus mencari lagi dari sumber-sumber yang lain. Sehingga apa yang kita wartakan itu benar-benar nyata, benar-benar asli. Bukan
berita palsu, bukanlah hoax yang selama ini mudah sekali kita dapatkan di Facebook, di Instagram, sosial media yang lain. Kadang-kadang pada saat orang mengatakan, oh di sini ada gempa, dan kita langsung mewartakan kepada orang lain ada gempa. Padahal kita belum tentu itu benar-benar ada gempa. Jadi kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman yang kalau kita menerima, oh itu saja. Kita berani untuk mencari lagi klarifikasi dari situs lain, mencari kebenaran dari berita yang kita dapatkan. Seperti juga dalam pewartaan kita mengenai kabar gembira. Kita tidak bisa hanya bersumber pada satu buku saja. Ya, kitab suci sebagai sumber utama, tapi kemudian ada banyak dokumen-dokumen gereja, ada banyak refleksi-refleksi Bapak gereja, refleksi-refleksi orang-orang yang ahli kitab suci, itu juga perlu kita baca. Sehingga pada akhirnya pewartaan kita itu benar-benar nyata, benar-benar real. Jadi tidak langsung kita serap begitu saja. Betul. Terus kita memberikan kepada yang lain info yang salah ya. Betul. Romo ya. Iya, walaupun dalam hal sekecil apapun ya Romo ya. Dalam hal sekecil apapun. Iya. Dan untuk selanjutnya Romo, bagaimana apabila kita menjadi gini Romo, maksud saya gini, bagaimana kita bertahan dengan iman kita yang kadang-kadang goyah? Saya pikir iman goyah itu normal. Iya. Kita sebagai manusiawi kita memiliki keraguan. Tapi bagaimana kita menyikapi keraguan itu? Ingat Yesus juga di dalam penderitaannya di salib, dia berteriak kepada Tuhan, kenapa engkau tidak ada? Tapi Yesus selalu berpegang teguh di sana. Ingat juga bagaimana Santa Teresa dari Kalkuta yang dikatakan kemudian biografinya selama 40 tahun dia mengalami kegelapan, bahwa dia merasa Tuhan tidak hadir. Kadang-kadang kita merasa itu kegalauan, tapi kita diundang untuk selalu berpegang. Seperti juga Ibu Teresa yang tetap berpegang teguh kepada Tuhan walaupun dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Begitu juga dengan kita. Kadang kita merasa galau, kadang kita merasa bimbang, tapi pegang teguh, membiarkan diri kita untuk dibimbing oleh Roh Kudus, itu penting. Maka jangan biarkan diri kita untuk terus tenggelam dalam kegalauan kita. Tentu kita merasa galau, tentu kita merasa bimbang, tapi jangan sampai bimbang itu mengendalikan kita. Jangan tenggelam ya Romo ya, nanti kelelep ya Romo. Betul. Ya, sekarang balik lagi nih Romo, kita ke dalam Injil Matius. Di sini sepertinya ada jalan tentang untuk menjadi murid itu kita harus menyangkal diri dan memanggul salib. Iya, karena yang kita ikuti Yesus itu bukan Yesus yang bangkit saja. Bukan Yesus yang hanya lahir sebagai manusia saja, yang kita peringati kemarin, kita rayakan kemarin. Tapi Yesus yang sepanjang hidupnya memiliki penderitaan. Ingat bahwa Yesus setelah dilahir dia harus pergi ke Mesir, melarikan diri, kemudian pulang lagi ke Israel, lalu kemudian akan disalib dan wafat di salib. Kita melihat itu esensi sebagai murid-murid Kristus. Dan kita tahu para murid juga memiliki kesulitan-kesulitan yang sama. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristiani kita dapat melihat contoh-contoh para martir. Mungkin di dalam hidup kita yang di Indonesia ini kita tidak memiliki martir, santo-santa, belum ada mungkin. Akan ada saya pikir. Tapi kemudian di dalam gereja begitu banyak martir-martir. Kita kembali lagi kepada Stefanus. Bagaimana dia sebagai murid Kristus sudah berani memanggul salibnya. Artinya dia mewartakan di tengah-tengah orang yang tidak suka dengan dia. Kita harus mewartakan juga pada saat orang yang tidak suka dengan kita. Lalu kesulitan. Kita ingat misionaris-misionaris yang pergi mewartakan Injil di Indonesia. Mereka harus beradaptasi dengan bahasa. Mereka harus beradaptasi dengan makanan. Ketidaksukaan orang-orang. Cuaca. Tapi mereka bertahan. Mereka yakin bahwa itu salib mereka yang mereka bawa, yang harus mereka pikul, dan kemudian akan berbuah kalau kita pikul. Kita lihat bagaimana iman kita tentu tidak hanya dibawa oleh Yesus sendiri yang datang ke dunia, tapi para misionaris pertama yang datang ke Indonesia mewartakan kabar gembira,
kitab suci sehingga kita mengenal siapa itu Yesus. Dan kita mengingat mereka itu memiliki penyangkalan diri yang kuat untuk beradaptasi di Indonesia. Begitu juga kita pada saat di dunia sekarang ini, bagaimana di Eropa, saya mendengar sendiri dari misionaris SDB yang ada di Eropa bahwa Eropa sangat membutuhkan misionaris dari Asia. Sekarang siklus misionaris bisa berubah. Artinya dulu orang Eropa pergi ke Asia. Sekarang tugas kita juga untuk mewartakan kembali reevangelisasi kepada mereka yang lupa, pada mereka yang tidak mau membaca lagi kitab suci. Iya. Jadi kita tidak usah tidak boleh gitu ya Romo melihat pada satu titik akhirnya aja, tapi prosesnya itu harus kita jalani juga dan melihat itu sebagai suatu proses yang penuh perjuangan ya Romo ya. Seperti tadi memanggul salib, menyangkal diri tadi ya Romo ya. Itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Di sini juga dijelaskan harus menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Jadi itu merupakan penyangkalan diri ya Romo ya? Iya, bisa dikatakan itu Yesus tidak mau mengatakan secara eksplisit tentang hal itu. Tapi memang akan ada kesulitan-kesulitan. Sampai di dalam keluarga itu akan ada pertentangan, mungkin akan ada tentunya. Kadang-kadang bapaknya tidak suka, seorang bapak tidak suka anak terlalu aktif di gereja karena terlalu aktif kemudian lupa. Ya mungkin harus dilihat bagaimana kita aktif. Memang akan ada kesulitan. Tapi bagaimana kita memanggul kesulitan itu, memanggul salib-salib kita itu dengan gembira. Bertahan dalam iman tadi ya, Romo tadi dan katakan. Jangan khawatir. Iya, jangan khawatir. Balik lagi seperti itu ya Romo ya. Selalu harus kita ingat, balik lagi jangan khawatir. Dan iman kita akan selalu diteguhkan, Tuhan Yesus akan selalu menepati janjinya ya Romo. Asal kita benar-benar sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkannya. Iya. Gitu, sesuai dengan arahannya ya Romo ya. Betul. Dan ini sekarang Romo, bisakah Romo menarik benang merahnya di antara kedua bacaan hari ini? Kalau kita mau menarik benang merah dari bacaan hari ini, dari cerita Stefanus dan perutusan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu untuk kita semua berpegang teguh kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam Mazmur Tanggapan, kita menyerahkan nyawa kita. Kita menyerahkan bukan hanya nyawa kita, tapi kehidupan kita, pewartaan kita kepada Tuhan. Sehingga akhirnya kita berani memanggul salib, kita tidak takut akan tantangan-tantangan, dan kita berani untuk membela Tuhan Yesus, membela hal-hal yang benar, membela kebaikan, seperti Stefanus. Yang walaupun banyak orang tidak suka dengan dia, yang walaupun dia diadili, dia dihadapkan ke Mahkamah Agung dengan dilempari batu dan seterusnya. Tapi dia tetap berani. Itulah yang mau diajak kepada kita dalam perayaan Santo Stefanus Martir pertama ini. Semoga ada para Stefanus yang lain di dalam keadaan sekarang ini ya Romo ya. Dan itu panggilan untuk kita semua. Iya betul. Jadi dalam arti bukan kita seperti Stefanus juga dilempari seperti pada zaman dahulu, tapi juga apa yang kita contohkan dari Stefanus ini? Iya, dalam Stefanus ini zaman sekarang mungkin kita begitu gampang terlena dalam dunia sosial media. Oh ya betul. Kadang kita harus melihat berapa jam kita habiskan dalam dunia sosial media. Berapa jam waktu yang kita sisihkan untuk berdiskusi kepada Tuhan. Untuk menceritakan lagi kesulitan-kesulitan kita. Untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Itu kita harus melihat perbandingan jam kita menghabiskan waktu di sosial media. Karena anak-anak muda zaman sekarang begitu terhipnotis dengan sosial media. Mungkin coba ditanya ke anak-anak muda. SMP, SMA, Mudika, OMK, berapa lama mereka menghabiskan waktu untuk di sosial media. Tapi 15 menit untuk rosario bisa atau tidak? Betul. Nah itu yang kadang-kadang kita mungkin hal-hal kecil seperti itu yang kita diajak seperti Stefanus. Untuk mengorbankan kepada hal-hal yang lebih penting, lebih religius. Dan begini Romo, kalau misalnya kita ya Romo,
apakah juga penting tidak ataukah tidak penting gitu ya Romo? Kalau kita misalnya berbagi pengalaman tentang iman yang pernah kita dapatkan, berbagi dengan teman, berbagi dengan lingkungan yang tidak usah kita samakanlah dengan dengan mungkin orang Kristen ataupun non Kristen gitu. Apakah itu bisa kita lakukan sekarang untuk mewartakan bahwa kabar Yesus itu seperti ini gitu? Bisa, tentunya kita perlu mewartakan. Yeah. Nah, perwartaan itu harus pertama dan terutama dengan kata-kata. Kita men-sharingkan bagaimana pertemuan kita dengan Tuhan. Yeah. Kalau memang teman-teman kita Muslim, teman-teman kita Kristen, teman-teman kita Hindu Buddha mau menerima, mau mendengarkan, kita bercerita. Tapi kita tidak pernah memaksa mereka untuk menjadi seiman dengan kita. Itu proses yang akan dilakukan oleh Tuhan sendiri. Maka mungkin pada saat kita tidak bisa berkata-kata, men-sharingkan bagaimana pertemuan kita dengan Tuhan, kita harus merefleksikannya dalam perbuatan tingkah laku kita. Sehingga pewartaan itu termasuk di dalamnya. Pewartaan itu menjadi daging, kelihatan. Sesuatu yang kelihatan itu lebih bisa dikatakan efektif. Bagaimana orang bisa menjadi Katolik karena mereka melihat kita, melihat kehidupan kita. Iya. Jadi itu juga bagian dari pewartaan itu ya Romo ya. Ketika kita membagikan pengalaman iman kita dari kacamata iman kita, kita dilihat. Nah, terus apa lagi yang akan Romo sampaikan di sini, Romo? Saya pikir saya mau mengundang untuk orang-orang muda untuk berani menjadi Stefanus yang ada di zaman sekarang. Bukan hanya mengambil jarak dengan dunia sosial media, dengan dunia internet, dengan dunia game online, tapi juga bagaimana kita menghabiskan waktu lebih banyak dengan kehidupan rohani. Entah itu berdoa rosario, mungkin seperti itu, entah itu berdoa novena, atau menjadi lebih aktif di kegiatan OMK. Karena di sana kita bisa men-sharingkan iman kita masing-masing. Kita bisa men-sharingkan pengalaman, saling menguatkan. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi satu gereja. Karena orang muda itu menjadi masa depan gereja. Kalau bukan dari orang muda, dari siapa gereja ini akan tumbuh dan berkembang. Maka saya mau mengajak semua orang muda untuk berani memanggul salib. Menjadi aktif di gereja itu tidak mudah. Menjadi pewarta Kristus itu tidak mudah. Tapi kita semua bisa melakukannya kalau kita melakukan bersama-sama dan berpegang teguh kepada Tuhan. Nah, Romo tadi terkait dengan perkataan bahwa kita itu secara totalitas. Nah, bisa diceritakan Romo sedikit? Secara totalitas artinya kita mewartakan Tuhan bukan lagi dengan setengah-setengah. Apa itu totalitas? Kita memberikan diri kita bukan lagi karena saya sudah selesai prioritas saya, maka saya melakukan yang berikut. Melakukan karena saya sudah selesai kerja, karena saya punya waktu luang, maka saya membantu gereja. Bagaimana kita bukan hanya memberikan waktu luang kita, tapi bagaimana kita memberikan Tuhan itu tempat yang pertama dan terutama. Bisakah kita meluangkan waktu sebelum pergi kerja, pagi-pagi untuk misa di gereja, menyerap, itu seperti itu. Lalu kemudian bagaimana kita mau mengorbankan waktu kita untuk bersenang-senang di hari Minggu bagi orang-orang muda atau bagi karyawan-karyawan muda yang pada hari Minggu untuk relaks, untuk rekreasi. Tapi bagaimana kita mau menjadi aktif di gereja, tugas KOR, tugas tata tertib, dan seterusnya. Itulah yang dikatakan totalitas. Kita memberikan diri kita seutuhnya, bukan setengah-setengah, bukan hanya karena waktu luang, tapi memang kita mau memberikan tenaga, usaha, waktu sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi tidak bersyarat ya Romo ya? Tidak bersyarat. Ya, kalau ada syaratnya agak sedikit sulit juga ya Romo. Jadi semuanya itu terbatas. Ya, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara ini Romo. Saya tutup dulu acara ini Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Sekarang kita akhiri acara ini dengan doa penutup yang dipimpin oleh Romo Advent. Kemudian kita lanjutkan dengan memohon berkat kasih karunia Tuhan melalui Romo Advent.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami dalam pewartaan ini, sehingga kami dapat mewartakan sabda-Mu, refleksi-refleksi-Mu kepada umat-umat yang mendengarkan. Kiranya dengan ini mereka dapat menjadi Stefanus-Stefanus yang baru. Kiranya dengan permenungan ini kami juga dapat menjadi Stefanus-Stefanus di masa kini. Ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami masing-masing, menjadi kekuatan dan sumber inspirasi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah acara Oase Rohani Katolik pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengar tadi dapat menjadikan iman kita semakin bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Akhir kata saya Maria Paulina dan Romo Franciscus Borgias Adventus da Silva SDB pamit undur diri. Damai Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches can I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did earth such love and sorrow meet, or thorns compose, so reach a crown.
Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di